Halo guys, selamat datang di channel Ade Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Di kesempatan kali ini saya akan merangkum sebuah alur film yang berjudul Shooter yang rilis di tahun 2007. Yang dibintangi oleh Mark Wahlberg serta disutradari oleh Anthony Fuqua. Di sini kita akan diperlihatkan adegan yang menegangkan dan seru di mana ketangkasan seorang penembak jitu dalam melumpuhkan lawannya. Di film ini juga menceritakan seorang penembak jitu yang mencari kebenaran di mana dia dijebak oleh seseorang untuk melakukan skenario penembakan jarak jauh. Oke, tak usah basa-basi lagi dan menunggu terlalu lama, kita masuk ke alur ceritanya. Kisah diawali oleh dua penembak jitu yaitu Swagger dan rekan satu timnya yang bernama Doni, di mana mereka berdua sedang melaksanakan misi perdamaian di Ethiopia. Di sini Swagger dan rekannya bertugas untuk melakukan inisiatif dari pasukan musuh yang akan menyerang kompi pasukan dari Amerika Serikat. Tampak kemampuan dari Doni dan Swagger tidak diragukan lagi. Dalam melakukan ketangkasannya, dia mampu menembak dari jarak jauh. Jarak 200 yard bukan halangan bagi Swagger dan Doni. Malah, di sini ketepatan dalam menembaknya diuji. On target. All scope. Fire when ready. Hit. Tembakan demi tembakan ia lesatkan hingga membuat pertahanan musuh berantakan. 75, 30 miles an hour, 3 mil lead. Transition to mission. Di sisi lain, tampak dari pusat komando tidak senang akan keberhasilan dari Swagger dalam menangani pasukan musuh dan lebih parahnya, mereka memutuskan komunikasi radionya. Tampak dari raut wajah Swagger terheran ketika tiba-tiba sebuah helikopter datang dan menyerang mereka. Akibat penyerangan yang tidak seimbang membuat Dodi, kawan seperjuangannya, tewas tertembak. Sontak kejadian tersebut membuat Swagger marah dan menembak jatuh helikopter tersebut. Tiga tahun berlalu, di mana kini Swagger memilih pensiun akibat misi terakhirnya yang dianggap gagal dan membuat rekan satu-satunya tewas. Tampak sekarang Swagger tinggal di pondok kecil jauh dari keramaian kota, dengan hanya ditemani oleh hewan peliharaannya yang bernama Sam. Di pagi hari itu, Swagger didatangi oleh FBI. Mereka adalah Kolonel Isaac Jones dan ditemani dua orang ajudannya. Di sini, tampak Kolonel Isaac membujuk Swagger untuk melakukan misi terakhirnya, yaitu menggagalkan rencana pembunuhan terhadap presiden yang berhasil teracak oleh FBI melalui transmisi. Diharapkan dengan bantuan Swagger, rencana tersebut dapat digagalkan. Akibat jiwa nasionalisme yang tinggi dan rasa cintanya terhadap negaranya, serta dengan pertimbangan yang matang, Swagger memutuskan menerima misi tersebut. Swagger yang tidak tahu bahwa keputusan untuk menerima tawaran tersebut ternyata malah menjadi malapetaka padanya. Singkat cerita, Swagger pergi ke tiga tempat penting, di mana Presiden akan melakukan kunjungannya untuk melakukan pengamatan seperti Maryland, Philadelphia, dan Washington DC. Di sini, Swagger sangat teliti dengan mengecek segala kemungkinan yang terjadi seperti arah angin, suhu udara, kelembapan, jarak tembak, serta CCTV keamanan. Bahkan, Swagger dapat memutuskan di mana tempat yang sangat cocok untuk melakukan pembunuhan presiden.
dan Swagger memilih Philadelphia sebagai tempat di mana kemungkinan presiden akan dieksekusi. Diceritakan 3 minggu kemudian, tampak Swagger sekarang bersama tim dari Kolonel Ishak berada di suatu gedung yang tidak digunakan lagi. Di balik jendela, Swagger mulai mengawasi situasi di mana segala kemungkinan bisa menjadi ancaman bagi presiden. Di lain tempat, tampak senjata otomatis telah disiapkan oleh seseorang dan mengarahkan larasnya langsung tepat di kepala presiden yang sedang berpidato di atas mimbarnya. Tiba di mana Swagger menjelaskan waktu terburuk akan terjadi. Namun, tiba-tiba dari arah belakang Swagger ditembak oleh officer polisi Philadelphia dan disusul tembakan jarak jauh yang mengenai kepala uskup agung yang sedang mendampingi presiden di kala itu. Sontak membuat masyarakat menjadi panik dan berhamburan. Di sisi lain, Swagger berusaha melarikan diri dengan menjatuhkan dirinya melalui jendela gedung tersebut untuk menghindari kejaran officer polisi yang terus menembakinya. Namun naas, satu peluru bersarang di pundaknya, sekaligus membuat Swagger mengetahui bahwa kejadian ini murni jebakan. Diperlihatkan, polisi termasuk rangkaian kejebakan yang disiapkan oleh Kolonel Ishak, serta tampak di mana Kolonel Ishak marah akibat lolosnya Swagger dan tak lama dari itu, pencarian Swagger dilakukan. Saat Swagger mencoba melarikan diri, dia bertemu dengan Nick Memphis, salah satu anggota FBI yang pada saat itu sedang memantau situasi yang terjadi. Di hadapan Memphis, Swagger mencoba menjelaskan bahwa bukan dirinya lah yang menembak presiden, melainkan dirinya sedang dijebak. Setelah itu, Nick pun dilumpuhkan. Kemudian, Swagger melarikan diri menggunakan mobilnya. Di lain tempat, tim dari Kolonel Ishak sedang mempersiapkan senjata Swagger, di mana akan disebuat skenario atau alibi bahwa Swagger lah pelaku penembakan tersebut. Tampak dengan keahliannya yang notabene seorang mantan pasukan tentara Amerika Serikat, dia berhasil mengecoh para polisi. Bahkan kepungan polisi tidak dapat menangkap hingga dia dapat mengelabui polisi dengan menjatuhkan dirinya ke dalam sungai bersama mobilnya. Singkat cerita, dalam pelariannya, Swagger pergi menemui istri dari rekannya, yaitu Sarah Vane. Pada awalnya, Sarah tidak mengizinkan Swagger masuk ke dalam rumah, akibat berita serta isu yang kini sudah tersebar melalui televisi. Namun, Swagger mencoba menjelaskan kepada Sarah apa yang sebenarnya terjadi dan bukan dirinya lah pelaku serta sebenarnya dirinya telah dijebak oleh seseorang. Setelah penjelasan tersebut, akhirnya Swagger diizinkan masuk ke rumahnya. Ketika di dalam rumah, Swagger meminta Sarah untuk membeli beberapa obat dan melakukan perawatan kepadanya dengan melakukan operasi kecil. Di lain tempat, Nick merasa janggal akan kejadian tersebut. Di sini, Nick yakin bukan Swagger lah pelaku penembakan tersebut, sehingga dia mencari informasi dan bukti-bukti guna mengungkap apa yang sebenarnya terjadi, hingga dia dihadang oleh anak buah si kampret lalu diculik. Tampak Nick babak belur akibat dihajar sehabis-habisan oleh anak buah Kolonel Ishak. Saat akan dieksekusi, Swagger datang dan menolong dengan tembakan jarak jauhnya. Russo! Davis, get out here! What is the goddamn hold up? Tampak Swagger dan Nick berdebat panjang sampai di mana Nick memutuskan untuk ikut ambil bagian guna mengungkap siapa dalang di balik skenario ini sebenarnya. I'll take his legs. It's a good call, boy. Di lain tempat, tampak Kolonel Ishak dan anak buahnya sedang mencari cara bagaimana memancing Swagger agar keluar dari persembunyiannya, yaitu dengan cara menculik Sarah, istri dari rekannya, agar Swagger keluar dari persembunyiannya tersebut. Di sisi lain, Nick dan Swagger sedang menemui seorang ahli senjata balistik rahasia di suatu rumah di tengah hutan. Di sini,
Swagger bertemu seorang kakek-kakek untuk mencari informasi siapa dalang penembakan tersebut. Dari data dan informasi yang kakek itu berikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalang penembakan tersebut ialah Mikhail Serbiak, mantan seorang penembak jitu bayaran yang kini kondisinya lumpuh. Setelah mengetahui segala informasi yang didapatkan, kemudian Swagger mempersiapkan diri untuk melawan Mikhail dengan melatih Nick bagaimana penembak jitu beraksi. Singkat cerita, Swagger dan Nick berada di daerah Virginia di mana di sanalah Mikhail tinggal. Dengan keahlian Swagger, dia pun berhasil masuk ke rumah Mikhail dengan menodongkan pistolnya. Swagger meminta si Mikhail menceritakan semua dan siapa dalang dari kejadian ini. Ternyata, dalang dari semua ini yaitu Kolonel Isaac Jones dengan motif supaya Uskup Agung tidak akan membocorkan mengenai kejahatannya 3 tahun silam. Tiba-tiba tampak Mikhail mengambil pistolnya lalu ia bunuh diri dengan menembak kepalanya sendiri. Beruntung segala percakapan telah direkam oleh Swagger. Di sisi lain, tampak pasukan kiriman dari Kolonel Isaac mendekat dan mulai mengepung rumah Mikhail agar membuat Swagger menyerah. Dengan pasukan berskala kecil bukan halangan bagi Swagger, karena kesigapan Swagger yang mampu membaca kemungkinan terjadi membuat seluruh pasukan dapat dilumpuhkan dengan bom yang sudah ditebar di berbagai titik. Hit it, hit napalm. Singkat cerita, Swagger yang sudah mengetahui siapa dalang semuanya minta kesepakatan dengan Kolonel Isaac untuk menyerahkan senator sebagai jaminan transaksi file rekaman yang Swagger bawa. Dengan berat hati, Kolonel Isaac pun harus menerima tawaran tersebut. Diceritakan Kolonel Isaac dan senator sampai di suatu gunung bersalju di mana tempat mereka akan bertransaksi bahkan dengan menggelandang Sarah sebagai sandera mereka. Selain itu, mereka juga memasang sniper di berbagai tempat di gunung tersebut. Namun, Swagger yang notabene seorang penembak jitu yang handal dapat membaca situasi yang akan terjadi. Tampak dia mampu menghabisi semua penembak jitu yang disiapkan oleh Kolonel Isaac dan senator. Kemudian tampak di mana pengawal dari Kolonel Isaac menantang Swagger dengan berteriak frustasi, yang tiba-tiba arah bidikan langsung ke arah tangannya. The bird! Where'd he go? He went for the shot. Kemudian Swagger menghampiri senator. Di sini, senator mencoba bernegosiasi dengan cara membujuk Swagger agar mau bergabung dengannya. Namun, ditolak mentah-mentah dengan menyinggung kejadian 3 tahun lalu ketika di Ethiopia. Sontak membuat senator marah. Tiba-tiba, helikopter dari FBI datang dan menangkap Swagger, serta Swagger memilih menyerah dan membawa kasusnya ke peradilan untuk membersihkan namanya. Tampak Swagger dibawa ke gedung peradilan, di mana di gedung itu terdapat
hakim, Kolonel Ishak, serta penuntut. Di sini, Swagger mencoba menjelaskan semua yang dituduhkan tidaklah benar. Bahkan terkait bukti senjata yang ada adalah akal-akalan Kolonel Ishak Jones karena senjata yang dia bawa saat itu belum siap digunakan, serta tidak dapat menembak. Namun, hakim memutuskan untuk membebaskan Kolonel Ishak dengan dalih kasus tersebut bukan teritori hukum di sana. I win. You lose. Again. Sontak membuat Swagger kaget dan geram. Setelah Kolonel Ishak keluar, hakim menghampiri Swagger dan memberinya kesempatan untuk melakukan hukum sesuai gayanya, serta vonis bebas pun didapatkan oleh Swagger. Singkat cerita, pada suatu malam, Kolonel Ishak dan Senator sedang membicarakan masalah kebebasannya. Tiba-tiba, salah satu anak buahnya terjatuh akibat tembakan Swagger yang menembus kepalanya. Di sini, tampak Swagger sangat amat marah dengan membunuh semua yang ada di dalam rumah tersebut. He's under the floor! You out of your mind. You out of your damn mind. Exactly. Tampak Swagger juga merusak ventilasi gas yang mengakibatkan rumah tersebut meledak dalam hitungan detik. Kemudian Swagger mendatangi Sarah yang sedang menunggu di mobil. Dan film pun tamat. Oke guys, mohon maaf bila kata-kata saya saat membawakan cerita masih kurang lancar dan terkesan kaku ya guys. Di sini saya baru mencoba membuat video ini. Dan terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe serta berikan masukan untuk saya agar bisa membuat video saya lebih baik ya guys. Terima kasih. Akhirul kalam saya ucapkan dan sampai jumpa.